Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Terkhusus nikmat iman dan Islam, begitu pula nikmat kesehatan dan kesempatan. Alhamdulillah, sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih karuniakan kepada kita semua. Maka sudah semestinya bagi kita untuk terus berusaha menggunakan sebaik mungkin nikmat umur, nikmat waktu dan kesempatan ini dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus malam Jumat seperti sekarang ini, kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah-ibadah, bil khusus memperbanyak salawat kepada baginda yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kita tahu keutamaan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa. Satu salawat yang kita peruntukkan untuk beliau akan dibalas oleh Allah, akan dibalas oleh para malaikat dengan 70 salawat. Terlebih di malam Jumat seperti sekarang ini. Ya. Dan itu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari yang paling mulia yang padanya matahari terbit adalah hari Jumat. Maka hendaknya kalian memperbanyak salawat kepadaku, karena sungguhnya fa inna salatakum ma'rudatun alayya, kata beliau, sungguhnya salawat kalian kepadaku itu akan disampaikan kepadaku, ya, kepada baginda yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ya ibadah-ibadah sunnah-sunnah yang lainnya, baik di malam atau siang hari Jumat, itu kita membaca surah Al-Kahfi, di mana dengan membaca Al-Kahfi maka kita akan diberikan cahaya antara dua Jumat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man qara'a surat Al-Kahfi adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atin." Yang artinya barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi, niscaya Allah akan berikan dia cahaya ya di antara dua Jumat. Nah, para jemaah yang dimuliakan, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari surah Al-Mutaffifin. Ya, pembahasan tafsir juz amma. Kita akan lanjutkan pembahasan dari surah Al-Mutaffifin, di mana itu sudah 3 pertemuan yang menyampaikan banyak hal kaitan dengan surah Al-Mutaffifin ini, di mana pada ayat pertama Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman wail
bagi orang-orang yang curang, yang culas dalam timbangannya. Itu mereka pada ayat kedua dan ketiga, mereka yang kalau nimbang atau orang lain nimbang untuk dia beli barang kepada orang lain, dia ingin sepenuhnya diberikan haknya. Tidak mau dikurang-kurangi, bahkan minta bonus. Tapi pada ayat ketiga dikatakan giliran dia yang nakar untuk orang, giliran dia nimbang untuk orang, maka dia kurang-kurangi hak orang lain. Kemudian di ayat keempat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka yang curang, yang culas dalam timbangan itu, tidakkah mereka mengira bahwa mereka itu pasti akan dibangkitkan liyaumin azim, itu pada hari yang besar, pada hari yang agung, itulah di hari kiamat. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar jangan sampai hanya demi untuk mendapatkan secuil dari keuntungan tatkala jual beli atau kaitan dengan hak-hak yang lainnya, hanya bisa pandai menuntut kewajiban tapi tidak bisa menunaikan haknya. Ini juga mutaffifin. Maka jangan sampai gara-gara itu, gara-gara keuntungan yang secuil, yang sedikit itu, kita kemudian terancam wail, terancam azab yang dahsyat nanti di hari kiamat. Nah, kemudian kita lanjutkan pada ayat yang ke-7. Atau ayat yang ke-6. Jadi liyaumin azim, itu artinya apa? Mereka orang-orang mutaffifin itu, tidakkah mereka takut tatkala mereka dibangkitkan pada hari yang besar, itu pada hari yang agung. Ini belum kita bahas pada pekan yang lalu, ayat kelima ini. Jadi para jamaah yang belum muliakan, seperti yang sebelum-sebelumnya kita sampaikan tentang hari kiamat, kita sama-sama sudah memahami betapa besarnya, betapa agungnya, betapa ngerinya hari kiamat itu sendiri. Di mana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyebutkan gambaran tentang hari kiamat itu, bagaimana guncangannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Allah berfirman, sesungguhnya guncangan hari kiamat itu sangatlah dahsyat. Di mana saking ngerinya pada saat terjadi hari kiamat itu, sampai wanita yang sedang menyusui lupa dengan anaknya, wanita yang hamil langsung keguguran, orang-orang kelihatan sakau, kelihatan kayak orang mabuk, padahal tidak sedang dalam kondisi mabuk. Walakin adzaballahi syadid, akan tetapi azab Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah pedih. Itu gambaran bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Kemudian ayat ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Itu pada hari di mana manusia berdiri di hadapan Tuhannya. Itu Rabb semesta alam, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan? Ini ketika kita dibangkitkan, lantas kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Dan itu termasuk hari yang mengerikan. Khususnya bagi mereka yang di dunia amalannya buruk, terlebih lagi bagi orang-orang kafir. Bahkan dalam hadis yang sahih disebutkan, ada orang yang saking
kepanasannya dia di padang mahsyar itu sampai-sampai dia hampir tenggelam dengan keringatnya sendiri. Naudzubillah. Dan itu waktunya ya tidak sedikit, tidak hanya sebentar. Rasulullah SAW mengabarkan ya kepada kita bahwasanya hari kiamat itu atau manusia akan berdiri di padang mahsyar itu selama setengah hari, yaitu 50.000 tahun. Subhanallah. Ya. Selama 50.000 tahun, jar Nabi SAW, kita akan berdiri di padang mahsyar menunggu prosesi dilaksanakannya hisab itu sendiri. Maka Rasulullah SAW ya di antara yang beliau ajarkan adalah beliau mengajarkan kita untuk terus minta agar kita diringankan ya proses berdirinya kita di padang mahsyar itu. Makanya ketika ummuna ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha ya ditanya tentang keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yata'awwadu min dhiqil maqam yaumal qiyamah. Jadi kesehariannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berlindung, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari beratnya berdiri di padang mahsyar itu. Lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saja, beliau minta perlindungan, padahal beliau sudah pasti masuk surga. Beliau manusia yang paling mulia. Tapi kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi kita SAW di antara keseharian beliau itu adalah beliau biasa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya supaya diberikan keringanan ya dari beratnya berdiri nanti di padang mahsyar. Nah, kemudian pada ayat yang ketujuh Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin." Kalla artinya sekali-kali tidak, atau jangan kalian seperti itu. Jangan kalian curang. Jangan kalian culas dalam timbangan-timbangan kalian. Jangan kalian menjadi orang yang hanya pandai menuntut hak namun tidak bisa menunaikan kewajiban. Kalla, jangan seperti itu. Kemudian Allah berfirman, "Inna kitabal fujjari lafi sijjin." Yang artinya sesungguhnya catatan amalan orang-orang fujar itu berada di sijjin. Ya, ini kita kan bahas apa yang dimaksud dengan fujar, apa yang dimaksud dengan sijjin. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan catatan amalan orang-orang fujar itu berada di sijjin. Siapa yang dimaksud dengan fujar? Fujar itu bentuk jamak. Bentuk tunggalnya adalah fajir. Ya, siapa orang yang fajir itu? Orang fajir atau orang-orang fujar adalah para pendosa yang tidak ada malu dan tidak ada rasa takut dengan efek dosanya. Bahkan dia bangga dengan dosa yang dia lakukan itu sendiri. Ini orang fajir. Atau bisa juga dikatakan orang fasik. Ya. Jadi dia hari-harinya melakukan dosa dan merasa bangga dengan dosanya. Ya, kalau orang bisa terjerumus ke dalam dosa, kemudian dia ada rasa takut kepada Allah, maka itu belum dikatakan sebagai orang fajir, belum dikatakan sebagai orang fujar. Ya, kalau orang fajir ini memang ya dia itu malah bangga dengan dosanya,
tidak ada rasa takut dengan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Ya, ini berbeda dengan orang yang beriman. Pada dasarnya kita semua memang tidak ada yang suci dari dosa. Ya, tapi orang beriman, orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau terjerumus ke dalam dosa dia segera bertaubat, segera menyesali dosanya. Takut jangan-jangan dosanya itu akan menjerumuskan dia ke dalam neraka jahanam, sehingga dia kembali kepada Allah, bertaubat kepadanya. Bahkan dia ganti keburukan-keburukan yang dia lakukan dengan kebaikan-kebaikan, sehingga kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu akan menghapus keburukan yang dia lakukan sebelum itu. Orang yang beriman, yang betul-betul keimanannya. Tapi ini orang fajir ini, orang fujar ini, mereka ya justru bangga dengan dosa-dosanya dan tidak ada rasa takut dengan dosa-dosanya. Nah, orang-orang seperti ini, orang-orang fujar ini, itu catatan amalannya, kitab lembaran-lembaran catatan amalannya Allah Subhanahu wa taala letakkan di sijjin. Ya, sijjin itu apa? Apa yang dimaksud dengan sijjin? Banyak ya pendapat para ulama menafsirkan sijjin ini. Namun disebutkan ya salah satu pendapat yang terkuat dari makna sijjin sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir adalah itu satu tempat ya yang sangat dalam, yang berada di tingkatan bumi ketujuh yang paling bawah. Jadi bumi itu namanya tingkatannya itu ke bawah ya. Kalau langit namanya darajat, kalau bumi namanya darokat. Kalau bahasa Arab begitu. Kalau darajat ya tingkatan ke atas, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah kalau bumi itu ke bawah. Nah sijjin itu ya adalah tempat yang paling dalam di tingkatan bumi yang terendah, yang ketujuh yang paling rendah. Ya, di mana tempat itu adalah tempat yang sempit, yang gelap dan sangat rendah di lapis bumi yang ketujuh itu. Ini namanya apa? Sijjin. Di sanalah Allah Subhanahu wa taala tempatkan, Allah letakkan catatan-catatan amal keburukan orang-orang fujar. Ya. Kenapa Allah letakkan di tempat yang sedalam itu, di lapisan bumi ketujuh, di tempat yang sempit gelap? Ya sesuai dengan amalannya itu. Ya sesuai dengan amal perbuatannya itu, yang isi catatan itu adalah catatan-catatan keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala letakkan catatan itu di tempat yang gelap, yang sempit. Ya, di lapisan bumi yang ketujuh yang paling bawah. Dan ini ya para jamaah yang Allah muliakan, ya menunjukkan kepada kita sifat dosa itu memang seperti itu. Dampak buruk dari maksiat itu ya seperti itu, menjadikan dada kita sempit, sesak. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma." Dan orang-orang yang berpaling dari peringatanku, maka ya kami akan jadikan kehidupannya itu sempit, terasa sesak kehidupannya di dunia ini. Bahkan dalam ayat yang lain dikatakan, ya orang yang hari-harinya melakukan dosa dan maksiat itu ibarat orang yang naik ke atas sana. Ya orang kalau sudah naik ke ketinggian tertentu, di sana oksigen sudah nggak ada, dadanya akan terasa sesak. Ya akan terasa kayak terhimpit gitu. Nah seperti itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya menggambarkan para
para pendosa sesuai dengan tepat catatan amal yang sempit itu. Ya, begitu pula gelap. Maka dosa itu juga menjadikan hati para pelaku maksiat itu terasa gelap. Ya. Menjadikan hatinya itu hitam legam. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang sifat atau dampak buruk dari dosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin itu kalau melakukan dosa, ya seorang hamba kalau melakukan dosa akan muncul bercak hitam. Semakin dia melakukan dosa, semakin banyak bercak hitam itu. Semakin dia melakukan dosa, maka hatinya akan menjadi hitam legam. Jadi kemaksiatan mengakibatkan kegelapan pada diri seseorang. Begitu pula kehinaan. Ya, jadi catatan amalan orang-orang ahli maksiat, orang-orang fajir, orang fasik itu ditempatkan di tempat yang hina, di tempat yang paling rendah, di lapisan bumi yang ketujuh. Begitu pula maksiat itu akan menjadikan orangnya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, akan menjadikan orangnya terhina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bisa jadi orang itu akan lebih hina daripada hewan sekalipun. Ya, itu dalam Al-Quran, ya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang hal itu, bahwasanya ada orang-orang yang kehidupannya di dunia ini lebih hina, ya, bahkan lebih sesat daripada hewan. Ya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Jadi ada orang-orang yang memiliki hati, tapi hatinya dia tidak gunakan untuk memahami syariat ini. Ya, dia dikasih mata penglihatan, tapi tidak digunakan untuk melihat, ya, hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia dikasih pendengaran, tidak digunakan untuk hal yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, ulaika kal an'am, orang itu seperti hewan ternak, bal hum adall, bahkan lebih sesat, lebih hina dari hewan ternak. Naudzubillah. Ya, kenapa? Ya gara-gara maksiat itu. Dan orang kalau sudah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan ada yang bisa memuliakannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa may yuhinillah fama lahu min mukrim. Maka barang siapa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ya tidak ada yang bisa memuliakannya. Ini jadi ya diletakkannya catatan amalan-amalan orang-orang fajir, orang-orang ahli maksiat di tempat yang gelap, yang sempit, yang sangat rendah, tempat yang hina, itu sesuai dengan isi dari catatan amalan tersebut. Begitu pula sesuai dengan dampak buruk dari dosa dan maksiat itu sendiri. Ya. Nah, kemudian pada ayat yang ke-8, ya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma adraka ma sijjin. Yang artinya, dan tahukah kalian apa itu sijjin? Ya, tahukah kalian apa itu sijjin? Pertanyaan di sini bukan untuk minta jawaban. Ya, kenapa? Ya pertama, karena Allah Maha tahu, tidak memerlukan jawaban dari kita. Terus apa maksud dari pertanyaan ini? Wa ma adraka masjid? Tujuannya kata para ulama adalah li ta'zimil amr. Ya, untuk menunjukkan kedahsyatan dari perkara yang disebutkan. Dalam hal ini adalah sijjin. Wa ma adraka masjid? Dan tahukah kalian seperti apa sijjin itu? Ya, di antara tujuannya juga adalah supaya
benak orang yang mendengarkannya itu bersiap diri untuk mendengarkan apa yang akan disebutkan setelahnya. Ya. Jadi itu namanya as-su'alu li-ta'dhimil amr. Jadi pertanyaan untuk menunjukkan dahsyatnya apa yang disebutkan dalam pertanyaan itu. Makanya dalam kitab tafsir juz amma ini kata Syekh di sini, wa ma adraka masjid lit-ta'dhim min sya'ni, untuk menunjukkan kedahsyatannya. Sa'ala anhu liyaltafital adhan ila ma'rifati aqiqati. Jadi Allah Subhanahu wa taala bertanya tentang si jin ini supaya kemudian orang-orang bersiap, benak pikiran orang itu siap untuk mendengarkan apa yang disebutkan setelahnya. Jadi bukan untuk minta jawaban begitu. Nah, kemudian pada yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun marqum. Jadi wama adraka masijjin, dan tahukah engkau apa itu sijjin? Kemudian Allah berfirman, kitabun marqum, itulah catatan-catatan amalan orang-orang fujjar yang marqum. Marqum di sini ada beberapa tafsiran dari kalangan para ulama. Pertama, marqum itu berarti ya sesuatu yang tertulis dengan jelas, dengan detail. Tidak ada yang terlewat sedikit pun, baik yang kecil apalagi yang besar. Itu makna marqum yang pertama. Jadi kitabun marqum, catatan amalan orang-orang ahli maksiat, orang-orang fajir yang sangat gamblang, sangat detail. Semuanya tercatat rapi, yang kecil apalagi yang besar. Ya, dan ini Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam surah Al-Kahfi. Tatkala orang-orang kafir, orang-orang fajir diberikan catatan amalannya. Apa kata mereka orang-orang fajir, orang-orang fujar? Kata mereka, "Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadiratan wala yadhlimu rabbuka ahada." Surah Al-Kahfi. Jadi orang-orang kafir, orang-orang fajir, ahli maksiat, ketika mendapatkan catatan amalannya, dia bilang apa? Ini catatan amalan apaan ini? Yang tidak menyisakan sesuatu sedikit pun, yang kecil apalagi yang besar, semuanya tercatat. Wa wajadu ma'amilu hadira, dan mereka dapati seluruh amal keburukan mereka ada di hadapannya. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan pada saat itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mendolimi hamba-hambanya. Ya, di semua yang dilakukan dari keburukan-keburukan, semua yang kita lakukan dari dosa dan maksiat tercatat rapi, dicatat oleh malaikat, dan akan diberikan kepada kita nanti di hari kiamat dengan begitu detailnya. Ya, kecurangan-kecurangan walaupun hanya 1000, 2000. Ya, mutaffifin itu kan memang curang dalam perkara-perkara yang sepele. Ya, ketika dia jual misalnya beras 1 kilo dikasih orang mungkin ya 9 on sebenarnya. Kadang dia curangnya cuma 1 on, bahkan setengah on. Tapi ingat, itu semua akan dicatat dan akan diminta pertanggungjawabannya di hari kiamat. Ya. Jadi apapun itu, sekecil apapun. Ya, ada orang beli sesuatu, ya, beli gorengan misalnya, makannya 5.000, ya bayarnya 4.000. Bilangnya cuma 4.000. Ya. 1.000 itu tercatat semua. Akan ada pertanggungjawabannya nanti di hari kiamat. Ya, begitu pula mata-mata kita.
yang melihat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semua tercatat rapi. Ya, tidak luput dari catatan-catatan para malaikat yang kita akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di hari kiamat. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan keburukan walaupun yang sebesar biji zarrah, maka dia akan lihat nanti balasannya di hari kiamat. Itu makna markum yang pertama. Itu catatan amalan yang sangat gamblang, sangat teliti, tidak ada yang terlewat sedikit pun. Kemudian makna markum yang kedua disebutkan oleh para ulama adalah tertutup rapat. Jadi kitabun markum, kitab catatan yang tertutup rapat. Maksudnya apa? Jadi tidak ada yang bisa mengotak-atiknya. Catatan-catatan amal perbuatan kita itu tidak ada yang bisa menambah-nambahnya ataupun mengurang-uranginya. Karena itu tertutup rapat, terjaga. Bahkan malaikat pun tidak berani menambah-nambah ataupun mengurang-uranginya. Ya, makanya wala yadhlimu rabbuka ahada. Sungguh Tuhanmu tidak akan pernah menzalimi siapapun. Semua akan ada balasannya. Ya, jadi markum artinya apa? Tertutup rapat begitu. Ya. Atau makna yang ketiga kata para ulama, markum itu berarti di sana di catatan amalan itu ada tanda. Disebutkan oleh Syekh di sini, kitabun markum ay anna hadzal kitaba alaihi alamatun. Bahwasanya catatan amalan ini di sana terdapat tanda ma'a alamatil uquba au alamatil ihana li ashabi fi dzalikal yaum. Ya, di mana di dalam catatan amalan itu terdapat tanda-tanda seseorang itu akan dihinakan atau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Ya, itu makna ketiga dari markum. Jadi setelah dia melihat catatan amalan itu sudah ketahuan. Ya, apakah dia itu akan dimuliakan sehingga dapat surga ataukah akan dihinakan sehingga akan dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, itu ayat yang ke-9. Kemudian ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailun yawma idzil lil mukadzibin. Wail. Ya, dulu ketika kita membahas ayat pertama, wail itu artinya apa? Celaka, binasa, merugi. Pokoknya mana-mana yang negatif itu masuk dalam kata wail. Ya. Atau makna yang kedua, kata sebagian kecil para ulama, wail itu berarti lembah yang ada di neraka jahanam, di mana ke lembah itulah mengalir darah-darah dan nanah-nanah penghuni neraka. Itu makna wail yang kedua menurut sebagian kecil dari para ulama. Wailun yauma idzil lil mukadzibin. Wail, celaka, binasa, yauma idzin pada hari itu di hari kiamat. Lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan. Ya. Kalau pada ayat pertama wailul lil mutaffifin, di sana Allah mengancam kebinasaan, kecelakaan bagi orang-orang yang curang, orang-orang yang culas dalam timbangannya. Nah, kalau di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman bagi orang-orang yang mendustakan. Mendustakan apa? Ya, mendustakan segala hal. Ya, khususnya apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, Nabi SAW sebutkan dalam hadis dari beliau sahih, khususnya yang berkaitan dengan perkara-perkara hari kiamat. Nah, orang-orang yang mendustakan itu semua, bagi mereka wail, bagi mereka
kehancuran, kebinasaan, kerugian dan semacamnya. Nah, maka para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kalau kita hubungkan antara ayat 1 dengan ayat 10 ini, di mana ayat 1 ancaman kebinasaan bagi orang-orang yang curang, kemudian ayat 10 ini ancaman bagi orang-orang yang mendustakan, khususnya mendustakan hari kiamat. Maka dalam hal ini manusia bisa kita bagi menjadi 4. Pertama, ada orang-orang yang curang dalam timbangannya atau dalam hak dan kewajiban, hanya bisa menuntut hak tapi tidak bisa menunaikan kewajiban, dan dia juga tidak percaya dengan hari kiamat. Ini orang yang paling buruk. Khususnya ini orang-orang kafir atau orang-orang ateis. Sudah mendustakan hari kiamat, dia pun curang. Ya, dalam jual belinya. Dia pun hanya pandai menuntut hak tapi tidak bisa menunaikan kewajiban. Ya, dan orang yang mendustakan hari kiamat ini, para jamaah yang Allah muliakan, ya mereka dikatakan orang-orang yang kafir, atau dia mengaku sebagai seorang muslim tapi dia mendustakan hari kiamat. Ya, maka itu bisa menjerumuskan dia pada kekufuran. Ya, karena ada kadang ngakunya muslim tapi dia tidak beriman dengan hari kiamat. Na'udzubillah. Ya. Padahal dalil-dalilnya sangat banyak tentang hal ini yang sudah sering kita sampaikan. Itu. Kemudian yang kedua, ada orang yang curang, culas, ya, namun dia tidak mendustakan hari kiamat. Maka ini masih mending. Ya, orang seperti ini ya masih bisa dinasihati. Ya, ketika dia curang misalnya, ketika dia hanya bisa menuntut hak, tidak bisa menunaikan kewajiban, kita bisa ingetin dia dengan balasan-balasan, ancaman-ancaman yang akan dia dapatkan nanti di hari kiamat. Karena dianya masih beriman dengan hari kiamat, masih mending ini. Ya. Kemudian yang ketiga, ada orang yang dia tidak curang, ya, tapi dia mendustakan hari kiamat. Ini parah juga ini. Ya, orang kafir, dia tidak beriman dengan hari kiamat. Orang ateis tidak beriman dengan hari kiamat. Tapi dia orangnya baik. Dalam bisnisnya dia selalu jujur. Dia selalu menunaikan hak orang lain. Akhlaknya bagus. Nah, orang seperti ini ya, mungkin di dunia kejujurannya itu ada manfaatnya bagi dirinya. Tapi kalau di akhirat, ya itu semua tidak akan bermanfaat bagi dia. Kejujurannya, akhlaknya yang mulia tidak akan ada manfaatnya di sisi Allah kalau dia tidak beriman dengan hari kiamat. Ya, karena syarat, di antara syarat seorang itu dikatakan mukmin, dia harus beriman dengan hari kiamat. Baru kemudian kebaikan-kebaikannya, amal soleh itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ada orang, dianya Masya Allah akhlaknya baik, ya jujur, ya selalu berbuat baik kepada orang lain, menolong orang, tapi ianya tidak percaya dengan hari kiamat, ya amal kebaikannya itu akan tertolak, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaik apapun dia. Nah, kemudian yang keempat, dan ini kita ya mudah-mudahan termasuk orang seperti ini, itu dianya tidak curang, tidak culas dalam timbangan-timbangannya. Dianya bisa sebagaimana dia ingin haknya ditunaikan, dia pun selalu berusaha menunaikan kewajibannya, dan dia juga adalah seorang yang beriman kepada hari kiamat. Ya, maka inilah dia orang yang mukmin. Ya, orang yang akan mendapatkan kebaikan-kebaikan baik di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat.
Nah, jadi para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, jadi itu dia ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala ya secara khusus memberikan ancaman kepada orang-orang yang mendustakan. Nah, kemudian di ayat ke-11 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Ya. Itu orang-orang yang mendustakan. Ya, kebinasaan, kehancuran bagi mereka. Siapa? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu mereka yang mendustakan hari pembalasan. Ya. Ini para jamaah yang Allah muliakan, bentuk mendustakan itu sangatlah banyak. Ya. Tapi di antara bentuk kedustaan yang paling parah adalah ketika seseorang itu mendustakan hari kiamat. Ketika seseorang itu tidak beriman dengan hari pembalasan. Ya, itu bentuk mendustakan yang paling parah. Ya. Kenapa? Ya pertama, karena dalil-dalil tentang hal ini sangatlah banyak. Sehingga sangat jelas, sehingga tidak pantas bagi seorang untuk mengingkari hari kebangkitan ini atau hari pembalasan ini. Dalil-dalilnya sangat banyak, baik secara nakli, dalil dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW, ataupun dalil secara akli, secara akal. Insya Allah kita akan lanjut ya pada kesempatan yang akan datang tentang ayat yang ke-11 ini. Ya, ulun tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum.